Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, jumpa kembali dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota Network. Kita akan bincang-bincang mengenai sosok pengusaha dari daerah yang menasional. Ini cocok dengan Tribun yang mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi kita memang harus mengangkat banyak tokoh-tokoh lokal untuk maju ke panggung nasional. Beliau adalah Pak Sumarjono Saragih, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sumatera Selatan. Nah, beliau juga aktif sebagai di asosiasi pengusaha namanya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Pengurus Pusat atau Pengurus Nasional sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selamat sore Pak Saragih. Saya panggil Pak Saragih atau Pak Sumarjono? Nggak usah panggil Pak lah, Bang saja. Oh, Bang gitu ya? Aku panggil Abang juga, Bang Domu Ini gitu. nama Sumarjono, ini Pujakesuma, tapi marganya Saragih dari Simalungun. Bang Saragih, saya baca berita minggu kemarin terpilih sebagai Dewan Pengawas Badan atau BPJS Ketenagakerjaan. Selamat ya untuk itu. Ya, terima kasih Bang. Kenapa Puji bisa Tuhan terpilih di Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari pemberi kerja? Ini berarti dari unsur pengusaha ya? Ya, pemberi kerja. Boleh cerita soal itu, latar belakangnya. Baik, terima kasih Bang Domu. Terima kasih Tribun Network ya. Sebutannya Tribun Network ya. Tribun Network ya. Saya tidak asing dengan keluarga besar Tribun karena sebagai Ketua APindo Sumatera Selatan kita kerap bekerja sama melakukan banyak hal gitu bersama Tribun Sumsel. Syukurlah. Jadi ya. pada pengusaha jangan ragu bekerja sama lah dengan media kan gitu kan. Terima kasih. Dan saya sudah buktikan itu sangat efektif. Terima kasih. Efektif. Terima kasih. Barangkali itu juga yang berkontribusi dalam perjalanan yang Bang Domu sebutkan tadi, karena bersama media saya melakukan sejumlah inisiatif. Saya juga belajar dalam proses itu. Mungkin orang juga melihat, ya mungkin itu juga membantu dalam proses yang BPJS tadi. Di sisi lain memang saya melihat bahwa pekerjaan rumah di perlindungan pekerja itu masih ada. Saya lihat itu penting dilakukan dengan cara baru gitu ya. Dan saya terpanggil dan tertentang untuk melakukannya. Gitu lah kira-kira. Ini seru. Jadi puji Tuhan ya sampai DPR sudah ditetapkan, tinggal menunggu pelantikan. Iya. Di Komisi 9 sudah. Ya, di paripurna juga sudah. Oh, sudah ya. Oke, baik. Tapi saya tidak bicara atas nama institusi BPJS hari ini. Kita bicara yang ringan-ringan saja. Pengusaha APindo pun itu nggak kalah masuk. Bang Sumarjono, mungkin masyarakat perlu tahu karena memang yang lebih kuat brand image di masyarakat kan BPJS Kesehatan karena real kesehatan sehari-hari. Apa sih beda BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan? Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Betul. Ya, ini memang menantang. Ini pengalaman saya berinteraksi dengan petani. Baru saja akhir tahun lalu di Putus Sibau. Saya tanya, ada 150 orang petani berkumpul dalam sosialisasi bagaimana budidaya kelapa sawit. Jadi saya bicara, saya tanya, Bapak berapa orang yang punya BPJS? Semua angkat tangan. Oke. BPJS apa Pak? Ibu, kesehatan. Berapa orang yang punya BPJS Ketenagakerjaan? Tinggal 10%, 5%. Yang lain bertanya, apa yang itu? lainnya, apa itu? Benar gitu. Apa itu? Ini contoh yang 5-10% itu saya tanya, profesinya dari mana tahu BPJS Ketenagakerjaan? Kami kepala desa, Pak. Artinya karena difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi ini tantangan ini. BPJS Kesehatan itu coveragenya sudah hampir 95%. Dari jumlah karena di sana juga ada dibantu oleh pemerintah iurannya. Subsidi PPI. Kalau ketenagakerjaan ini di samping
belum dipahami secara konkret oleh banyak masyarakat. Ya akhirnya terbukti kepesertaannya juga rendah, khususnya pekerja informal. Itu juga yang menjadi salah satu motivasi saya, karena sebagai orang kebun saya melihat para petani di desa, supir, bongkar muat, ya ini bagaimana caranya melindungi mereka gitu. Kalau pekerja formal di perusahaan, di berbadan hukum itu sudah wajib kan. Wajib ya. Itu seharusnya nggak ada diskusi lagi di situ. Kalau ada pemberi kerja formal yang tidak mendaftarkan pekerjanya, itu urusannya itu ya penegakan hukum bahasanya gitu ya, atau pembinaan kenapa nggak daftar. Pekerja informal ini tugas besar. Contoh petani tadi. Ini jadi dua BPJS ini memang masih belum dipahami di lapangan, khususnya masyarakat bawah ya. Nah, Pak Sumarjono ini kan pengusaha. Oke. Ya, pengusaha kecil lah. Asosiasi pengusaha ya kan. Ngapain terpanggil lagi? Repot-repot ngurusin BPJS Ketenagakerjaan yang tadi ngurusin petani, sektor informal, UMKM. Apa yang membuat Bapak terpanggil? Abang terpanggil untuk itu? Kita tahu ada di depan mata masalah. Ini kenapa masalah ini tidak diselesaikan gitu ya? Dan menurut saya bisa membantu menyelesaikan masalah itu kan gitu ya. Dan dalam perjalanan sebelum ke BPJS yang Abang bilang tadi, saya juga sudah berinteraksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Gimana caranya? Hai teman-teman BPJS Ketenagakerjaan ini, bagaimana cara menjangkau pekerja informal ini gitu. Jadi dari situ yang memperkuat motivasi saya yakin saya bisa berkontribusi gitu. Kira-kira begitulah. Ini menarik ini, sedikit masuk ke sawit. Menurut data di industri sawit, pekerja sawit saja itu hampir 17 juta. Itu kan berarti kebanyakan informal ya. Mungkin dugaan saya, karena mereka sopir, petani. Ya, memang di negara kita kan data memang jadi menantang ya. Berapa? Ini terlalu sedikit, terlalu banyak? Ya, kalau banyak institusi, banyak pejabat mengatakan memang ada 16 juta. Petaninya 2 juta. Ya sudah, kita gunakan aja itu kan begitu ya. Kalau kita lihat struktur perkebunan sawit ini kan ada perusahaan, ada petani. Petani bahkan 42%, hampir separuh kan. Yang namanya petani otomatis sudah informal hubungan kerjanya. Disinilah kantong-kantong pekerja informal yang belum terjangkau perlindungan sosial. Perlindungan sosial atau jaminan sosial kesehatan itu karena coveragenya sudah 95%, ada APBD, APBN, ya mereka mungkin ya sudah otomatis jadi peserta ketenagakerjaan. Sebagai pekerja, jangan lihat saya tidak bekerja di perusahaan, tapi sebagai pekerja kita punya resiko kan. Apa itu? Resiko di tempat kerja, apakah dia petani, digigit ular, jatuh ke lembah gitu ya, ketimpa kayu, itu kan resiko kerja. Sebagai pekerja bukan penerima upah istilah di BPJS itu kan. Artinya resiko-resiko ini ya harus ada perlindungannya kan. Dan itulah yang di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Jadi boleh agak saya simpulkan, Pak Sumarjono tertarik di situ justru mendorong yang tadi yang 42% itu antara lain untuk masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena ekosistem sawit ini kan dengan luasan sawit yang begitu besar, 16 juta di 170 kabupaten, di 16.000 desa. Siapa yang mampu, organisasi apa yang mampu menjangkau 16.000 desa? Itu kan sebuah pekerjaan menantang. BPJS hanya ada di kabupaten kota. Ya. Oleh karena itu harus ada cara baru gitu ya. Cara yang beyond atau yang extraordinary. Dari situ saya terpikir namanya pendekatan ekosistem. Sawit ini sebuah ekosistem. Petani pasti berinteraksi dengan pabrik, gitu ya. Petani pasti punya pekerja, setidaknya yang membantu dia kalau dia petani kecil. Kalau agak besar sedikit ya sudah beberapa orang. Ini juga kan ada tanggung jawab mempekerjakan orang. Walaupun undang-undang kita memang belum menjangkau pekerja yang seperti itu secara lengkap undang-undangnya. Undang-undang kita itu masih lebih banyak di pekerja formal. Oleh karena itu harus ada cara baru gitu ya. Itu ya kira-kira yang saya terpikir. Dan itu saya tawarkan di panitia seleksi di DPR,
Ya, mungkin itu juga yang membuat mereka Oke, tertarik. oke, Ya udah, sepertinya anak ini boleh nih gitu ya. Oh, jadi Abang akan endorse petani dan buruhnya, kemudian pabrik dan buruhnya untuk masuk BPJS. Kalau pabrik karena dia sudah berbadan hukum, formal, sudah formal ya? otomatis. Okay. Tapi interaksi dia ke sini, ya paling tidak dia membantu edukasi atau perpanjangan tangan, atau ada CSR atau ada kegiatan atau cara lain lah. Oke, menarik. Nah, itu ekosistem lah pendekatannya. Karena BPJS nggak mungkin ke situ. Kalaupun BPJS ke situ terlalu mahal overheadnya. Dia harus bikin kantor, bikin orang, infrastruktur. Ya jebol lah itu anggaran BPJS. Gitu. Itu di sawit. Bagaimana ada ide-ide di katakanlah isu-isu lain soal kesetaraan gender atau perempuan, ketenagakerjaan perempuan untuk ikut BPJS ketenagakerjaan? Saya sebagai ketua Pindo di Sumsel itu, saya berinteraksi dengan banyak kelompok. Salah satunya petani kopi. Petani kopi. Sumatera Selatan itu 26% terbesar kontributor produksi nasional. Kopi? Ya. Kopi apa tuh namanya? Yang saya tahu kan kopi Sidikalang, Ya, kopi Gayo, itu kopi yang Mandailing. menantang. Pertama secara apa itu Robusta. Tapi selama ini identitas Sumatera Selatan itu kalah dengan Lampung. Oh. Makanya di kepala orang kopi itu dari Lampung. Ini adalah pepatah mengatakan kerbau punya susu, sapi punya nama. Lebih kurang lah itu. Kopinya dari Palembang tapi Karena brand Lampung. Kenapa itu terjadi? Banyak ceritanya juga. Ya salah satunya lagi-lagi kalau bahasa apanya, ekosistem kopi itu lebih bertumbuh di Lampung. Di sana ada pedagang, ada gudang, ada eksportir segala macam kan. Karena ada pelabuhan juga ya. Ya itulah. Akhirnya ke sana. Secara komposisi Sumsel 26%, Lampung itu cuma 18%. Nah, tapi dia dapat nama itu kan. Dalam proses itu saya berinteraksi dengan petani. Ada 19 koperasi yang didampingi oleh NGO. Karena saya tertarik bagaimana kata-kata sustainable palm oil atau sawit berkelanjutan itu juga prakteknya ada di kopi. Kira-kira begitu. Saya bertemu, pertanyaan yang selalu saya tanyakan salah satunya adalah apakah Anda punya jaminan sosial ketenagakerjaan? Gitu. Ternyata sama ceritanya karena petani kopi ini hampir semua petani, bukan hampir semua petani. Ya, dan jarang kita menemukan perkebunan kopi yang besar ya. Nyaris ya mungkin ada PTPN di daerah saya di Malang dan di Bandung ya. dikit ya. Tapi mayoritas petani. Informal lagi kan. Jadi artinya dua komoditi yang menjadi andalan kita ini memang belum tersentuh dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, itu semakin memperkuat motivasi saya, ini harus ada cara ini gitu. Sawit dan kopi kan bukan hanya komoditas dalam negeri, justru lebih global. terkenal di Oleh karena global, itu ya. penting mematuhi standar-standar keberlanjutan. Salah satu perlindungan pekerja. Jadi kalau pertanyaan gender tadi itu juga kan isu global itu. Tapi kita juga secara negara kan memang masih ada PR di situ. Kekerasan, pelecehan, diskriminasi itu kan masih jadi isu, kasus atau PR negara kan. Faktanya undang-undang tindak kekerasan baru disahkan 2-3 tahun lalu kalau nggak salah. Buktinya memang itu harus direspon. Nah, oleh karena itulah di sawit juga sebagai komoditi global kita menjawab tuduhan itu. Bahwa kita itu mengeksploitasi segala macam, itu kan persepsi yang ada di kepala pasar, khususnya pasar Eropa. Akhir 2024 kita ke Eropa bersama Serikat Buruh. Saya tanya, kenapa Anda begitu getol mempersoalkan human rights di sawit? Salah satunya eksploitasi, diskriminasi. Dia bilang di kepala kami Anda itu tidak memenuhi itu, kira-kira begitu. Wah, barulah kita keluarkan apa yang sudah kita lakukan. Bro gitu, and sister. Ya, mungkin kami tidak sempurna, tapi kita punya banyak praktek baik. Tapi karena banyak informality, ini menjadi tantangan. Kesetaraan gender itu harus menjadi bagian dari semua proses aktor bisnis gitu ya. Termasuk yang kecil, tidak boleh di sana diskriminasi, eksploitasi, pelecehan. Hak perempuan juga harus
dihormati. Makanya salah satu caranya yang kita lakukan sebagai organisasi pengusaha, kita bikin panduan. Panduan perlindungan hak pekerja perempuan di perkebunan sawit. Oke. Perempuan di perkebunan itu harus terlindungi dan haknya juga dipenuhi. Tapi bagaimana caranya? Salah satu yang kita rekomendasikan di sini harus ada komite perempuan di tempat kerja. Kayak apa itu komite perempuan? Organisasi atau ada di struktur perusahaan? Ya, ini memang sesuatu yang baru ya. Oke. Artinya dengan berbagai persoalan perempuan itu apa yang harus dilakukan, kan begitu ya. Kalau istilah pemerintah satgas gitu kan. Ya lebih kurang begitu. Iya. Tapi kita gunakan kata komite perempuan. Ya bahasa bisnis lah. Di situlah semua pengurusnya, organisasinya perempuan. Dari tempat kerja yang terendah sampai ke atas. Ini Bipatri. Di tempat kerja, ya. Itu inisiatif dan komitmen manajemen. Artinya kalau sudah menjadi inisiatif dan komitmen harus ada anggaran. Gitu kan. Jangan hanya judul tapi tidak ada dukungan anggaran. Berarti harus ada rumah perlindungan. Masa kosong-kosong aja ya kan. Makanya komitmen dan komite itu menjadi penting. Pak Sumarjono, ada yang dari tadi ada yang menarik menurut saya, bahwa Bapak akan memperjuangkan sektor-sektor informal agar dilindungi, perkebunan sawit, kopi, dan kaum perempuan itu tadi. Adakah kira-kira contoh program konkret Bapak nanti walaupun belum real, boleh kita itu dong, boleh endorse salah satu untuk berpihak langsung kepada mereka sehingga mereka terlibat atau ditampung di BPJS Ketenagakerjaan. Contoh, apakah akan mendorong misalnya kalau di BPJS Kesehatan ada subsidi, apakah mereka ini akan disubsidi misalnya? Ya, kalau idealnya sih pekerja rentan dan informal di mana saja gitu ya. Idealnya sesuai dengan amanat konstitusi kan harus ada intervensi negara kan gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada kemampuan atau fiskal negara untuk itu? Kalau tidak ada, apa yang harus dilakukan begitu ya kira-kira. Tapi poin pertanyaan tadi, apa yang dilakukan? Saya melihat BPJS Ketenagakerjaan itu salah satu konsennya selain perlindungan adalah aspek K3. Keselamatan. Karena di sana ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian. Ini harus menjadi satu kesatuan. Dilindungi secara kepesertaan, juga ada perlindungan atau pemahaman kepatuhan K3, itu salah satu. Bang Sumarjono, sebelum kita ke topik lain, ada lagi yang mau di-highlight soal BPJS Ketenagakerjaan tadi, sebelum nanti kita akan masuk ke isu soal sawit. Jaminan sosial di Indonesia ini, kesehatan dan ketenagakerjaan kan relatif baru ya. Tapi itu adalah satu hal yang selayaknya kita banggakan dan harus kita dorong semua masyarakat menjadi peserta. Kesehatan, sudah ada bantuan pemerintah. Ketenagakerjaan ini harus menjadi kesadaran publik, kesadaran kolektif. Saya melihat pentingnya, kalau saya teringat tulisan Profesor Sri yang guru besar Fakultas Ekonomi UI, jangan tua sebelum kaya. Jangan tua sebelum kaya. Dalam nih, gimana tuh? Substansinya adalah pentingnya ada perlindungan sosial. Kita bekerja, kita digaji, setelah pensiun tidak ada gaji, dari mana? Di BPJS ada namanya jaminan pensiun walaupun baru pekerja formal. Bekerja selamat tapi menyimpan penyakit akibat kerja di kemudian hari menjadi penyakit di hari tua yang merongrong kualitas hidup. Ini jadi harus safe atau aman ketika bekerja, selamat ketika bekerja, sehat ketika bekerja, juga sejahtera ketika sudah pensiun. Kira-kira gitu. Menarik, idaman semua orang termasuk saya. Gitu. Jadi jangan meninggal sebelum kaya. Itu Profesor Sri yang ngomong itu. Bang Sumarjono Saragi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan atau APindo, dan juga Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Terima kasih Tribuners, salam sehat.